kolektif sebuah, dalam konteks ini adalah Masjid Agung Sumeneb sebagai representasi dari memori kolektif masyarakat Sumeneb. Dan yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwasanya saya ingin melihat masjid ini bukan berdasarkan pendekatan-pendekatan seperti yang banyak dikaji, walaupun akan disinggung juga ya, arsitektural, kemudian sosiologis, kemudian juga ada yang teologis, ada yang mungkin pada sejarah perkotaan, ditelaah dengan konsep tata kota di Jawa. Tetapi saya ini menempatkan masjid ini sebagai repositori dari memori kolektif. Intinya gudang dari memori kolektif masyarakat Sumeneb itu sendiri. Yang menjadi pokok permasalahan yang ingin saya angkat ini sebenarnya bagaimana sih masyarakat setempat itu memaknai masjid itu, dan apa saja yang dihadirkan dan apa saja yang hilang dari memori kolektif masyarakat setempat yang mempunyai warisan kebudayaan khususnya masyarakat Sumeneb yang ada di sekitarnya. Sebenarnya ini banyak banget yang sudah dikaji oleh teman-teman sebelumnya, mungkin para akademisi yang lainnya, mulai dari perspektif arsitektural, kemudian antropologis, sosiologis, teologis, dan kesenian. Tapi saya ingin fokus highlightnya ini pada memori, dan apa yang perlu kita pahami di sini. Maksud pendekatan memori itu sebenarnya, memori tadi sudah dikatakan tidak hanya yang bersifat non fisik atau tulisan, tetapi juga hadir dalam bentuk material. Dan memori itu juga terkadang digariskan pada sebuah event atau historical event ya, atau sebuah peristiwa sejarah, tetapi ada yang tidak. Ada yang berbasis pada religiusitas dan ada yang berbasis pada historisitas. Dan tentunya memori yang dimaksud sini ada kaitannya dengan sebuah peristiwa sejarah yang ada di masa lampau. Dan itu diwariskan dalam ingatan kanoniknya masyarakat setempat atau ingatan resminya. Dan di sini memori hadir dalam konteks material culture Masjid Agung itu sebagai sesuatu yang normatif. Jadi ada pesan-pesan atau beban masa lampau yang ingin diwariskan generasi masa lalu ke generasi sekarang. Dan apa yang harus kita highlight di sini adalah memori. Yang saya maksud di sini tidak hanya apa yang diingat. Jadi aktivitas memori itu dalam konteks material culture ini tidak hanya apa yang diingat. Jadi tidak hanya persoalan remembering, tapi juga persoalan forgetting. Ketika ada persoalan remembering tentang sebuah peristiwa dan forgetting terhadap sebuah peristiwa lah, disitulah terjadi yang namanya kontestasi memori, atau kalau diistilahkan menurut Rospol itu bagian dari negosiasi kepentingan ya. Jadi dari sini tentu negosiasi itu terus ada kontestasi memori dalam hal ini yang mengitari Masjid Agung Sumeneb. Dan tentunya hadirnya berbagai macam ingatan atau hadirnya berbagai cerita-cerita atau hadirnya berbagai mitos-mitos yang hidup di sekitar masjid itu tidak lepas dari namanya politik kebudayaan mereka. Dan sebelum kita masuk kepada inti dari misalnya tadi apa yang dilupakan dan apa yang diingat serta kontestasi bagaimana yang terjadi dalam konteks memori lokal masyarakat Sumeneb dalam melihat masjid itu, kita harus melihat dulu bagaimana sih kesejarahan dari masjid itu. Karena sebenarnya ini sangat relate dengan konteks historis pada abad pertengahan kedua akhir abad 18. Yang itu pada waktu itu di bawah dalam kekuasaan Natakusumo, yakni Panembahan kedua dari dinasti Ayu Tirtanegara yang disebut oleh para akademisi sebagai dinasti santri. Dan beliau itu adalah keturunan dari Tintera Saud yang punya inisiatif untuk membangun masjid ini. Apa yang harus diingat adalah bahwasanya dinasti ini sangat unik. Nah, dinasti yang menjadi yang berkuasa di Sumeneb pada masa pendirian masjid itu sangat unik. Karena kenapa? Karena mereka memiliki hybrid identity, dua identitas. Pertama, dia seorang santri, sekaligus dia adalah seorang aristokrat. Dan ini yang membedakan dinasti lokal yang ada di Sumeneb dengan dinasti yang ada di Madura Barat itu sendiri, Cakraningrat. Yang dikatakan bahwasanya raja yang di Sumeneb itu mereka tidak hanya bangsawan, tetapi mereka adalah santri yang punya genealogi kepesantren. Nah, ini menarik. Ketika Pangeran Natakusumo ini menjadi raja,
menjadi raja, dia punya inisiatif untuk membangun keraton sekaligus membangun masjid. Ada sebuah indikasi bahwasanya masjid ini tidak hanya sebagai ya sekedar masjid aja untuk beribadah atau tempat bersujud sebagai memiliki kekuatan simbolik di sini adalah bahwasanya masjid ini menjadi simbol bagi kesetaraan. Dalam konteks tema ini adalah moderasi di antara kaum santri dan bangsawan yang sebelumnya berada dalam posisi yang dikotomis dan hierarkis. Sebelum dibangunnya, sebelum dari dinasti santri atau dinasti Ayu Tirtanegara ini ada dinasti Yuda Negara. Kalau teman-teman nanti baca bukunya Lech Tegal sama bukunya Mansur Nur itu dikatakan bahwasanya ada pergeseran, ada perputaran atau pergeseran posisi antara kelas bangsawan dan kelas santri, dan itu terjadi di Sumeneb. Oleh karena itu jarak antara berdirinya keraton sama masjid itu tidak hanya terjadi dalam rentang waktu yang sangat sebentar, cuma hanya 1 tahun, dan itu diingat sampai sekarang oleh mereka yang menjadi hak waris dari masjid ini, karena ini diwariskan ya. Nanti ada yang namanya nazir takmir masjidnya lah istilahnya, itu yang saya wawancarai. Next ya. Dan yang perlu digarisbawahi juga tadi sudah disinggung mengenai bagaimana Panembahan itu membangun legitimasinya melalui warisan budaya yaitu masjid. Dan aspek yang lain yang menarik dari masjid ini, dan ini sudah banyak ditutur lisankan oleh masyarakat setempat, bahkan banyak ditulis, dan bahkan Ong menyebutkan bahwasanya di masjid ini identitas budaya Tionghoa itu sangat kuat. Nah, di sini nanti akan ada kontestasi yang namanya unsur-unsur budaya. Nanti akan saya sebutkan di belakangnya. Dan yang menjadi ingatan resmi selalu diingat bahwasanya ini peran Tionghoa. Nah, karena tadi di awal gambar sudah kelihatan kalau gapuranya itu sangat sangat mencerminkan Tionghoa ya. Unsur budaya Tionghoa, bangunan Tionghoa itu sangat kuat. Dan arsitek dari Tionghoa itu sendiri yang itu punya keistimewaan di keraton pada waktu itu adalah Lau Piango. Mungkin teman-teman ini sangat familiar, dan kemudian ini yang diingat sampai sekarang. Tetapi ada satu orang sosok yang sangat berperan penting, orang Tionghoa, tetapi ini tidak banyak diingat oleh masyarakat. Hanya beberapa orang saja kemarin ketika saya wawancara beberapa informan. Ini namanya Kang Sean. Nah, Kang Sean ini mandor dari tukang-tukang Tionghoa yang jadi pemimpin lah. Kalau Lau Piango ini adalah arsiteknya istilahnya. Dan ini menarik, ada penghilangan nama pada aspek Tionghoa, belum yang lain. Di balik itu sendiri, memori apa yang teringat dari sejarah ini adalah selalu dikatakan dalam masyarakat setempat, bahkan dituliskan dalam beberapa dokumen pribadinya mereka, bahwasanya pembangunan masjid ini adalah disebabkan masjid lama yang dulunya bernama Masjid Laju dalam istilah Madura itu tidak mencukupi. Ini bisa dapat gambaran sangat jelas bahwasanya saat itu Islam sangat berkembang kuat di masa Panembahan Notokusumo I, dan ini diafirmasi sama Leonisen bahwasanya pada saat itu Islam di Sumeneb itu berkembang kuat dengan adanya dengan banyaknya langgar kecil di setiap Tanian Lancang. Nah, ini sistem pemukiman yang ada di masyarakat Tanian Lancang, dan itu selalu ada nama langgar kecil, dan langgar ini nantinya akan menjadi cikal bakal pesantren. Mungkin ini backgroundnya akan menggambarkan bagaimana nanti memori itu saling hidup, diingat dan dilupakan, dan saling berkontestasi di next slide ya teman-teman. Oke, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama tentang masjid ini? Kalau tadi disinggung arsitektural sudah saya sudah singgung, tetapi yang poin yang saya ingin katakan di sini adalah bagaimana masjid ini dalam bangunannya itu diimajinasikan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang moderat, representasi dari akulturasi budaya antara berbagai macam unsur. Kalau tadi hanya disinggung tentang Tionghoa, sebenarnya kalau
kita terjun ke lapangan, karena saya juga langsung ke lapangan pada waktu itu melihat langsung bagaimana heritage itu. Jadi sebenarnya banyak elemen-elemen kebudayaan yang hadir dalam bangunan itu. Di antaranya ada Tionghoa, Arab, Eropa, dan Jawa. Dan ini sebenarnya sangat relate dengan kondisi Sumeneb pada saat itu yang digambarkan oleh Hu Jong sebagai bahwasanya kota Sumeneb yang menjadi lokasi dari masjid itu menjadi pusat dari berbagai komunitas timur asing seperti Tionghoa, nanti itu ada di sebelah utaranya, kemudian nanti ada orang Arab yang ada di sebelah timurnya, nanti agak ke selatan sedikit nanti ada orang Indo-Eropa, orang-orang Bumi Putra dan kalangan bangsawan itu sebenarnya ada di situ. Ini sebenarnya adalah sebuah fakta historis dan menjadi sebuah penguat bahwasanya bangunan masjid ini adalah pantulan historis dari pluralitas masyarakat Sumeneb. Itu pertama. Tadi jadi sudah jelas banget bahwasanya masjid ini adalah sebuah representasi dari moderasi beragama itu sendiri yang hidup dalam masyarakat Sumeneb pada saat itu. Dan ketika di ingatan masyarakat dikatakan tentang tukang-tukang Tionghoa, bahkan Ong menegaskan demikian, sebenarnya ada aspek yang hilang bagaimana peran orang pribumi dalam pembangunan masjid itu, kemudian juga dalam peran-peran orang-orang Hadromi yang ada di situ yang dihilangkan. Karena harus dicatat juga pada saat itu ada yang namanya sebuah kewajiban yang namanya pancen, jasa layanan kerja. Jadi semua masyarakat yang ada di sekitar itu harus memberikan jasa layanan kerja. Dalam hal ini adalah konteks adalah membangun masjid itu sebagai bentuk pengabdian kepada Panembahan, karena lagi-lagi Panembahan adalah otoritas tunggal pada waktu itu. Ini yang hilang dalam masyarakat. Padahal itu sangat jelas dan kentara dalam masjid itu sendiri dalam hal bangunan. Ini pada aspek eksternal ya. Dan pada sisi internal moderasi beragama itu sendiri yang terjadi adalah tadi saya sudah singgung di awal bahwasanya masjid ini adalah pantulan dari moderasi beragama di internal masyarakat Sumeneb yang itu antara kalangan santri sama kalangan aristokrat. Karena selama ini gambaran yang dibangun oleh kolonial adalah sangat segregatif, cultural segregation, budaya segregasi, bahwasanya ada terjadi pemisahan budaya antara misalnya yang digambarkan oleh Clifford Gerd itu sendiri ya, banyak kalangan-kalangan santri, priai dan abangan yang diklasifikasikan sebagai agama Jawa, dalam konteks Sumeneb itu tidak terjadi. Hal ini menjadi sebuah titik kritik yang dari asumsi umum bahwasanya Madura secara keseluruhan adalah ekor dari budaya Jawa, tetapi heritage warisan budaya yang berupa masjid ini tidak demikian, adalah masjid ini menjadi simbol dari kesetaraan, egalitarian atau equal position antara kalangan santri dan aristokrat. Dan ini juga sudah ditegaskan sama Pak I Mansur Nur dalam artikelnya, yang dalam sebuah artikelnya di Madura Across Strait. Itu dijelaskan itu bagaimana posisi pergeseran aristokrat dan santri pada masa Notokusumo. Ini aspek moderasi beragama secara internal dan eksternal. Dan tentu tadi saya sudah menegaskan bahwasanya akan selalu ada namanya atribusi-atribusi baru yang sifatnya itu post factum, yang di luar dari konteks historisnya. Jadi banyak sekali cerita-cerita mitos, dan ini perlu diangkat bagaimana, karena tadi saya sudah mengatakan di awal bahwasanya material culture ini selalu berinteraksi dengan masyarakatnya. Bagaimana masyarakat itu membawa beban masa lalu, warisan masa lalu, dan kemudian mereka artikulasikan dalam sebuah mitos-mitos. Masa mitos itu berupa sakralitas masjid banyak sekali, mulai dari dilarang renovasi sampai mengenai sakralitas pedang masjid yang ada di mihrab Masjid Agung. Itu bisa dilihat. Itu adalah memori-memori budaya yang berkembang di masyarakat saat itu, kemudian bertahan sampai hari ini, dan itu bisa dilacak. Saya melakukan wawancara, saya jadi sebenarnya tidak hanya tentang literatur pustaka atau dokumentasi ke lapang, tapi saya juga mau wawancara. Nah, ini beberapa yang saya temukan yang berhasil saya lacak mengenai mitos-mitos itu, mengenai larangan renovasi, keramatan pedang. Mungkin teman-teman bisa lihat di slide ini, ada pedang tuh di atas masjidnya. Diceritakan bahwasanya sempat terjadi kehilangan. Nah, diceritakan oleh masyarakat setempat pada saat saya wawancara, dan kehilangan dan dicuri, dan pedang itu memberikan semacam bala lah istilahnya kepada mereka yang merusak
warisan leluhur ini yang sebenarnya sakral. Ini sebenarnya sisi normativitas dari material culture masjid ini yang ingin mengatakan bahwasanya masyarakat Madura atau masyarakat Sumeneb itu sendiri harus menghormati apa yang sudah diwariskan oleh leluhur sebelumnya. Itu, dan di sini adalah cara, dan mitos ini menjadi sebuah cara bagi masyarakat setempat untuk menjaga Masjid Agung ini sebagai warisan budaya masyarakat Sumeneb. Ini cara agar tidak hilang, agar tidak dirusak dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan politik kebudayaan masyarakat setempat dengan membuat mitos-mitos yang sifatnya post factum. Oke, dan tadi sudah disinggung mengenai apa yang dilupakan dan apa yang diingat di awal. Dan di sini letak politik memorinya mengenai situs masjid ini. Saya tadi sempat singgung bagaimana ingatan masyarakat itu sangat kuat dengan gambaran peran orang-orang Tionghoa. Nah, ini ada yang dihilangkan. Bagaimana peran pribumi itu dihilangkan di situ. Dalam membangun masjid itu, kemudian peran-peran komunitas Arab Hadromi yang ada di sekitarnya yang diwajibkan untuk memberikan jasa layanan kerja atau pancen ya istilahnya kepada Panembahan. Nah, dan ini sebenarnya bagian dari negosiasi kepentingan di sana. Bagaimana begitu kuatnya orang Tionghoa dan kita bisa sadari bahwasanya orang Tionghoa itu menjadi tangan kanan kolonial dimanapun, sangat dipercaya, dan itu tidak lepas tentunya dari kolonial legacy yang diwariskan sampai sekarang, dan itu menjadi memori yang sangat kuat dalam masyarakat. Di sisi lain bahwasanya penjelasan tentang moderasi di sektor eksternal tadi antara orang-orang masyarakat yang plural hidup pada saat abad akhir 18 itu, kemudian moderasi beragama antara kalangan santri dan kalangan bangsawan, itu sebenarnya menjadi sebuah kekuatan politik untuk menentang warisan kolonial mengenai karakter orang Madura yang dicap atau digambarkan atau distigmatisasi sebagai sosok yang keras atau yang tidak ramah dengan orang lain atau etnis yang lainnya. Nah, ini sebenarnya titik di mana ketika kita mengkaji memori budaya, khususnya material memori ini, sebenarnya menjadi senjata bagi kita untuk melakukan counter memori terhadap memori kolonial yang dibangun dalam colonial archive atau dalam arsip kolonial. Ini sebenarnya ditegaskan juga dalam kritiknya Huub de Jong, bagaimana Esser menggambarkan orang Madura sebagai karakter yang keras atau tidak ramah dengan orang-orang yang non Madura seperti itu. Jadi ini menganalisis memori culture ini sebenarnya sangat penting, karena dengan demikian kita bisa menghadirkan dimensi lain yang sifatnya itu lokal, dan dimensi itu sangat efektif sekali untuk melakukan yang namanya dekolonialisasi itu sendiri. Itu ya. Dan ketika saya mengangkat ini, tentu dia memberikan implikasi bahwasanya ada sebuah harmoni yang lahir atau yang dicerminkan oleh masjid tersebut. Dan tentunya itu akan menjadi citra sejati dari masyarakat Sumeneb itu sendiri. Singkatnya, yang dapat saya simpulkan di sini adalah bahwasanya sebentar ya, masjid sebagai situs memori itu sangat penting, dalam arti sebagai representasi dari moderasi beragama yang terbentuk sejak santri menjadi penguasa di Kerajaan Sumeneb. Aspek moderasi beragama itu sendiri tadi sudah saya tegaskan di dimensi internal antara bangsawan dan santri yang mencapai sebuah equal position, sehingga itu direpresentasikan dalam bangunan masjid. Kemudian pada dimensi eksternal bagaimana orang-orang pribumi Tionghoa dan Arab Hadrami itu bisa berkolaborasi ya, hidup berdampingan, sehingga itu terpantul dalam dimensi arsitektural masjidnya itu sendiri. Dan sebagai situs memori moderasi beragama ini menjadi sesuatu modal ya untuk masyarakat Madura itu sendiri melakukan counter atau melakukan counter memori terhadap warisan kolonial tentang stereotip masyarakat Sumeneb yang negatif dan lain sebagainya, teman-teman semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, teman-teman. Oke. Baik, terima kasih Mas Rahmat Hidayat atas paparannya yang sangat
komprehensif karena memang Madura rasanya sampai dengan detik ini masih memerlukan suatu pemikiran tentang moderasi agama itu tidak hanya dari organisasi tertentu, tapi juga dari akar alam pikiran dari simbol yang disisakan oleh para leluhur kita gitu. Teman-teman, sebelum mungkin untuk lebih efisiensi waktu, kita akan lanjut pada paparan materi yang kedua dari pemateri yang kedua, yakni Mas Muhammad Revi Umar Ar-Razi, SPDM HUM. Ini kabar baik teman-teman sekalian karena pemateri yang kedua ini lagi-lagi beliau adalah asli Putra Madura. Terlepas dari gelar yang mentereng ini, beliau adalah putra asli Madura. S1-nya beliau itu pendidikan sejarah di Universitas Pendidikan di UPI Bandung. Kemudian S2-nya itu di Prodi Sejarah di Unpad, Universitas Pajajaran. Dan hari ini beliau, kita doakan bersama semoga lancar proses disertasinya. Beliau adalah kandidat doktor Prodi Sejarah dari Universitas Unpad. Di samping studinya yang sangat padat itu, beliau juga merupakan orang yang sangat aktif di dalam melakukan penulisan. Beberapa tulisannya sudah terbit di jurnal. Jadi kalau teman googling itu Umar Ar-Razi itu nanti jajaran tulisannya itu sudah sangat nampak dan banyak sekali begitu. Bisa teman-teman nikmati tulisannya. Tulisannya mulai dari tentang Husein Jayadiningrat, bahkan tentang sapi Madura, dari aspek yang belum kita pernah dengar sebelumnya. Dan yang terbaru beliau itu sempat menjadi pemateri di UGM tentang sejarah lingkungan, konflik sejarah lingkungan atau konflik seputar sejarah lingkungan, lebih tepatnya di topik irigasi, yang itu nanti kaitannya dengan persoalan lingkungan di Madura. Dan Mas Rozi ini selain pencapaian-pencapaiannya itu, beliau juga sempat mendapat kesempatan pertukaran pelajar ke Malaysia di waktu di kuliah di UPI, dan beberapa bulan ke depan ini akan terbang langsung ke Leiden untuk proses disertasinya. Jadi kita pesan nih, nanti ketika di Belanda atau sepulang dari Belanda, beliau akan ada diskusi-diskusi yang lebih menarik untuk dipersembahkan ke forum kecil yang punya cita-cita besar ini. Mas Rozi, tanpa berpanjang lebar karena teman-teman cukup antusias ini, monggo Mas Rozi untuk kami persilahkan untuk paparannya. Baik, terima kasih Mas Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya senang hadir di sini. Sebetulnya juga berinteraksi dengan teman-teman, utamanya juga membahas Madura. Kajian yang sebetulnya bukan jadi topik utama saya dalam penelitian skripsi, tesis, atau disertasi. Sebetulnya penelitian utama saya adalah tentang sejarah intelektual. Tadi sudah disebutkan, studi kasusnya adalah Husein Jayadiningrat dalam pemetaan sejarah intelektual Indonesia dan Belanda, masa kolonial dan postkolonial. Tapi di samping itu karena saya sebagai orang Madura ya, tapi yang nggak punya aksen Madura, tapi saya bisa bahasa Madura. Saya juga meneliti mungkin beberapa topik yang berkaitan dengan Madura, tapi juga tidak banyak. Juga saya masih harus terus belajar, ya terutama di forum-forum seperti ini dengan teman-teman semua yang mungkin lebih senior daripada saya, karena meskipun saya sekarang sedang menempuh pendidikan doktor, tapi secara usia mungkin saya paling kecil di forum ini. Saya nggak tahu, saya masih 24 tahun.
jadi nggak usah bilang Bapak ya, karena saya masih mungkin dari Mas Rahmat tadi saya masih harus banyak belajar, atau dari Mas Umar yang lebih senior dari saya. Kemudian yang kedua adalah topik ini sebetulnya sudah dipresentasikan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu. Juga saya juga bertemu dengan Mas Umar dan Mas Rahmat dalam kegiatan antara UGM dan KIT LV Leiden. Juga mungkin paper ini sebetulnya akan diterbitkan di seri khusus jurnal BKI di KIT LV, juga di Leiden juga sama. Tapi meskipun begitu, saya masih harus terus belajar. Jadi meskipun beberapa kali sudah dibahas, tapi kalau menemukan data-data baru atau bacaan-bacaan baru, tentu itu menjadi tambahan-tambahan atau highlight baru. Dan saya harap juga di forum ini saya mendapatkan highlight baru dari kawan-kawan semua, terutama dalam topik ini. Juga ada topik serupa yang saya sudah terbitkan di Jurnal Agastya, itu melihat konflik Panembahan versus residen, juga yang berkaitan dengan lingkungan. Ada sedikit-sedikit lah singgungannya dengan presentasi atau topik ini. Nah, sebetulnya dalam hal ini, saya melihat bahwa ada satu, kalau tadi Mas Rahmat ngomong soal moderasi, bahwa orang-orang Madura itu sebetulnya harmonis kok, juga saling berinteraksi antar etnis, atau kepentingan golongan, dan lain sebagainya. Tapi dalam topik ini, saya akan melihat bagaimana masyarakat Madura pun juga ikut berkonflik, terutama masa kolonial. Ada hal-hal yang dia tidak sukai terhadap kolonial atau terhadap orang-orang timur asing yang tadi sudah dibahas, yang berkaitan dengan konteks irigasi atau saluran air. Nah, sebetulnya irigasi di Madura itu lebih banyak berkembang semenjak masuknya pemerintah kolonial Hindia Belanda ke Madura, karena dalam pengetahuan atau produksi pengetahuan lokal, masyarakat Madura itu tidak mengetahui atau sedikit sekali mengetahui mengenai sistem saluran air, karena knowledge dia atau pengetahuan lokal dia gunakan pengetahuan tada hujan atau rainfed system. Kemudian pada akhirnya secara singkat pemerintah kolonial masuk, kita tahu bersama banyak banget yang membahas ini, Kuntawijoyo, Hup de Jonge, atau bahkan tadi disebutkan Clifford Geertz. Bagaimana pada akhirnya pemerintah kolonial merubah landscape, bahwa yang asalnya masyarakat Madura hanya mengerti bagaimana tada hujan yang alami itu, yang kemudian diganti atau dirubah dengan cara irigasi. Nah, yang pada akhirnya pemerintah kolonial ini berpikir bahwa pembuatan irigasi di Madura khususnya untuk membantu masyarakat dalam mengelola air. Karena di satu sisi, Madura itu yang pertama tidak memiliki sumber air. Ketika tidak memiliki sumber air, maka mereka sangat tidak memiliki pengetahuan untuk bagaimana cara mengelola air itu. Sistem tada hujan yang dimaksudkan oleh masyarakat, kita tahu bersama kalau kita pulang ke Madura, bukan tada hujan buatan yang bagaimana menampung air hujan, tapi tada hujan alami, entah itu seperti aliran sungai yang kecil-kecil, yang tapi kalau hujan turun dengan deras, pemukiman di sekitarnya akan kebanjiran, tapi kalau hujan tidak turun akan kering sekali, sehingga masyarakat harus membentuk sumur-sumur kecil di pinggir-pinggir sungai. Dan sampai saat itu pun, dan sampai saat ini hal tersebut masih bisa kita temukan mungkin di kampung-kampung yang ada di Madura, terutama kalau saya di Campor, di Bangkalan, itu juga masih banyak ditemukan gitu. Dan hal inilah yang menjadi sebuah keresahan bagi pemerintah kolonial ketika masuk ke Madura, ketika air yang menjadi faktor utama pembangunan ekonomi kolonial, karena pada akhirnya air akan membantu masyarakat pemerintah kolonial untuk mengelola
varietas tanaman garapannya atau dalam dalihnya membantu masyarakat lokal yang tidak sama sekali terkelola dengan baik di Madura. Jadi dari keresahan itulah kenapa tulisan ini bisa muncul. Nah, yang pada akhirnya kita tahu bersama bahwa tidak ada gunung aktif di Madura yang ya pada akhirnya sangat kontras sekali apa yang ada di Jawa dengan yang ada di Madura. Tanahnya sangat gersang, tidak ada gunung aktif di sana. Kemudian juga tanahnya hampir seluruh wilayah Madura terbuat dari batuan kapur dan endapan kapur. Kemudian juga di beberapa tempat di pantai utara dan sepanjang pantai utara juga dari aluvia laut, kemudian di barat dan di selatan juga atau di sebelah timur Pulau Madura juga ada beberapa yang tanahnya terbentuk dari batuan napal yang pada akhirnya tanah atau kontur di Madura itu tidak menunjang unsur hara yang baik, yang pada akhirnya tumbuhan tidak tumbuh di sana dengan baik. Apapun tumbuhan itu dalam beberapa penelitian, misalkan Gertz bilang bahwa di Madura itu tidak akan selalu gagal menanam varietas tanaman tersebut karena kondisi alam atau kondisi lingkungan yang cukup kontras. Ya pasti kita selalu dibandingkan dengan Jawa yang memiliki kesuburan karena ya kemudian varietas tanaman tumbuh dengan bagus di Jawa, tapi di Madura itu sangat kontras sekali. Jadi kalau bahkan sampai saat ini, kalau kita mudik misalkan kita lewat Suramadu dari Surabaya tuh, kemudian akan kelihatan dataran Madura dan itu sangat kontras sekali. Dan inilah yang menjadi sebuah dinamika tersendiri bagaimana alam itu di Madura sangat membuat orang-orang Madura atau pemerintah kolonial di abad 19 dan juga 20 itu agak kesulitan dalam mengelola Madura. Oleh karena itu, Gertz mengkategorisasikan di Madura menggunakan sebuah sistem bagaimana cara mengelola yang pada akhirnya kelola air itu akan berdampak pada pengelolaan varietas tanaman atau tumbuhan untuk masyarakat itu bertahan hidup, sehingga pada akhirnya muncullah yang dinamakan konsep sistem tegalan, yang dimana kita temukan hampir di seluruh Pulau Madura dengan 3 resiko utama, terutama produktivitas yang sangat minim, kemudian kegagalan yang cukup besar, dan musim yang tidak menentu. Karena sistem tada hujan tadi yang sangat menggantungkan dirinya terhadap curah hujan yang tinggi, yang pada akhirnya tidak menentu di mana labilnya cuaca, kemudian curah hujan yang cukup kadang tinggi atau kadang rendah sepanjang tahun, itu juga membuat di mana tegalan sistem ini merupakan sistem yang agak beresiko sebetulnya. Cuma yang menjadi hal yang menariknya bahkan bagaimana masyarakat Madura bisa stay di Madura dengan sistem yang demikian rupa, dengan resiko yang sedemikian rupa, hingga pada akhirnya meskipun begitu kita tahu bersama imigrasi besar-besaran misalkan di pertengahan abad 19 dan awal abad 20 itu banyak sekali terjadi, ditemukan dalam masyarakat Madura yang mempelopori imigrasi awal orang-orang Madura keluar. Itu juga salah satunya adalah faktor tanah atau faktor pertanian di Madura yang juga tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sistem tegalan itu memiliki 3 oponen utama dalam bagaimana cara dia bertahan hidup dan mengelola varietas tanaman untuk kebutuhan mereka. Yang pertama ada jagung, kemudian umbi-umbian, dan juga padi. Dan 3 tanaman utama ini yang sering kita temukan. Jadi kalau di Madura itu kadang yang unik, kita banyak menemukan nasi jagung. Sebetulnya ya itu keren sih, dan itu jarang sekali ada terutama di Jawa ya.
tapi sebetulnya ini adalah bagaimana cara orang-orang Madura mengkombinasikan nasi dan jagung karena tadi kesulitan dalam mengelola tanaman karena tidak ada aliran air yang cukup baik. Juga selanjutnya ada tumbuhan tambahan, tapi menurut Gertz, tapi bukan menjadi tumbuhan yang utama seperti jagung, umbi-umbian dan padi. Ada tembakau, kemudian ada tebu dan ada kopi. Inilah yang pada akhirnya tanaman tambahan ini yang pada akhirnya menjadi fokus utama dari pemerintah kolonial. Karena tentu saja di akhir abad 19 pemerintah kolonial sangat membutuhkan tanaman-tanaman yang memiliki nilai-nilai ekonomis yang tinggi seperti tembakau atau tebu dan juga kopi. Bahkan kita tidak tahu kopi pernah ditanam di Madura, tapi kopi pernah ditanam di Madura. Nah, untuk mencapai itu semua, jadi kalau jagung, kemudian umbi-umbian dan juga padi itu menjadi tanaman yang dikonsumsi oleh masyarakat, tentu tidak memiliki nilai yang tinggi saat itu dibandingkan dengan tembakau, tebu dan juga kopi. Pemerintah kolonial membuat sebuah inovasi yang baru dengan cara irigasi tadi. Jadi utamanya adalah, meskipun dalam dalihnya adalah untuk membantu masyarakat lokal, tapi pada akhirnya mereka pun memiliki sifat pragmatis, bagaimana mereka menanam tanaman-tanaman selain yang ditanam oleh masyarakat lokal dan dikenalkan oleh pemerintah kolonial. Nah, pasca diakusisinya kekuasaan di beberapa wilayah Panembahan asalnya, kita tahu bersama, ini sudah ditulis sangat rinci oleh Kunto Wijoyo dalam disertasinya, yang pada akhirnya Pamekasan itu berakhir dan diganti menjadi kabupaten tahun 1858, kemudian juga Sumeneb tahun 1883, kemudian Bangkalan tahun 1885. Semua dirubah atau diambil oleh pemerintah kolonial, direorganisasi kembali si sistem pemerintahan yang pada akhirnya mengakuisisikan atau mengalihkan kekuasaan-kekuasaan yang ada sebelumnya, seperti tadi Panembahan, Pangeran Adipati Arya Kusumo, kemudian di Pamekasan, di Sumeneb ada Pangeran Arya Mangku Adiningrat, kemudian di Bangkalan ada Tumenggung Arya Noto Adinegoro, yang kalau melihat dalam data-data sejarahnya atau dalam colonial verslag, mereka itu kebanyakan dituduh sebagai atau melakukan korupsi, sehingga pada akhirnya ada yang digantikan secara total kekuasaannya, seluruh keluarganya, ataupun ada yang diberikan sebuah hal yang diplomatis misalkan. Kenapa waktu itu tidak banyak ditemukan perlawanan-perlawanan pemerintah kolonial terhadap perlawanan panembahan terhadap pemerintah kolonial? Jadi ada satu sistem di Madura ini yang cukup unik. Para panembahan itu diberikan uang seumur hidup atau uang dalam jangka waktu 20 tahun sebagai kompensasi dirinya untuk karena sudah tidak menjabat lagi dan kehilangan kekuasaan lokalnya, sehingga ya tidak banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan sebagaimana di wilayah-wilayah lainnya. Tapi juga di sana pada akhirnya akan membentuk dua entitas Madura yang bertolak belakang. Yang satu ada yang pro terhadap pemerintah kolonial, tapi yang satu ada yang konflik atau kontra terhadap pemerintah kolonial. Nah, yang konflik itu yang pada akhirnya menjadi sebuah dinamika tersendiri di Madura tahun 1850 sampai tahun 1880-an. Dan salah satunya adalah proyek besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah kolonial adalah pembuatan irigasi, sistem air. Jadi yang paling utama yang dibuat dalam proyek pertama orang-orang Belanda itu adalah sistem irigasi. Dan mengapa demikian? Karena tadi sudah dijelaskan di awal, mereka sangat butuh komoditas-komoditas tumbuhan yang bisa ditunjang secara faktor ekonomis, seperti itu. Dan
yang pada akhirnya dalam rentang waktu 1850 sampai 1907 pemerintah kolonial berhasil membuat 16 irigasi dari timur ke barat, 16 irigasi utama yang pada akhirnya akan dialirkan ke aliran-aliran kecil, ke sungai-sungai kecil di desa-desa di Madura waktu itu, yang juga jadi di satu sisi mereka itu terutama di sepanjang pesisir, tentu kalau kita ke Sumeneb atau ke Pamekasan kita bisa melihat banyak sekali tumbuhan-tumbuhan atau varietas seperti penanaman tembakau atau tebu sekalipun yang awalnya di sini, kemudian juga garam. Tapi kalau kita lihat di Bangkalan ataupun di Sampang, varietas itu jarang ditemukan karena fokus pemerintah kolonial memang dari awal itu adalah di timur Madura. Kalau diksinya Mas Rahmat kan tadi udah membelah Madura secara dua entitas yang berbeda ya, antara timur dan barat. Saya nggak ngerti juga kenapa dibelah menjadi timur dan barat, tapi mungkin cuma posisi ya. Tapi kadang ada sebuah segregasi juga kalau orang-orang Madura Barat itu ngomongnya agak kasar dan lain sebagainya. Itu kan mungkin kita bisa mengkaji kenapa demikian dan seperti apa. Nah, tapi timur menjadi fokus utama dari pemerintah kolonial dalam membuat satu sistem irigasi tersebut. Dan sistem irigasi yang dibuat itu bagaimana yang pertama air ditampung secara sederhana, kemudian penampungan air itu akan dialirkan ke wilayah-wilayah itu tadi. Nah, kemudian dari wilayah-wilayah tersebut kita tahu bahwa akan ditanam tebu dan juga tembakau di wilayah Madura yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial waktu itu, juga untuk menopang varietas tanaman itu bisa bernilai secara ekonomis. Kita tahu bersama di tahun 1897 dan selesai tahun 1901 dibangun jalan kereta api di sana untuk menopang komoditas-komoditas itu. Tapi ada sebuah konflik yang cukup menarik bahwa tadi sudah dibilang bahwa ada yang pro terhadap pemerintah kolonial, ada yang kontra. Jadi si sistem irigasi itu, oke, ini sebentar lagi. Jadi si sistem irigasi itu dihancurkan oleh sebagian masyarakat dan dijaga oleh sebagian masyarakat yang pro terhadap pemerintah kolonial. Nah, salah satunya adalah caranya adalah irigasi itu dihancurkan, kemudian ditanam tumbuhan-tumbuhan yang agar alir tidak mengalir, agar penanaman-penanaman yang dilakukan oleh pemerintah kolonial itu gagal. Itu beberapa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh orang-orang yang kontra. Nah, ada juga yang gimana caranya agar itu tidak terjadi di beberapa daerah, misalkan pemerintah atau masyarakat lokal menjaga irigasi itu dengan sungguh-sungguh, dan kadang juga terjadi konflik antara orang-orang masyarakat lokal waktu itu. Nah, saya juga sepakat ada dalam beberapa laporan kolonial kontraktor dalam membuat irigasi di seantero Madura adalah orang-orang Cina. Jadi memang seperti tadi yang diungkapkan oleh Mas Rahmat bahwa ya orang-orang China memang masa kolonial sangat dekat sekali dengan pemerintah kolonial. Salah satunya adalah kontraktor-kontraktor pembangunan yang dilakukan. Nah, tapi karena irigasinya itu di beberapa wilayah, terutama di Bangkalan, juga di Sampang itu di beberapa dihancurkan, akibatnya aliran air tidak berjalan dengan baik. Jadi ketika hujan ya pada akhirnya air akan mandek dan terjadi banjir, dan kita tahu bersama tahun 1875 terjadi kegagalan panen hampir seantero Madura, dan tahun 1907 terjadi wabah yang wabahnya kalau dibaca di koran-koran di Hindia Belanda, wabahnya adalah demam kuning, karena kita tahu bersama banjir menyebabkan bakteri atau virus yang pada akhirnya pada akhirnya masyarakat lokal Madura juga yang terdampak,
Dan setelah itu pemerintah kolonial mengirimkan bala kedokteran mereka dari Jawa ke Madura sekitar tahun 1907 hingga 1908. Yang pada akhirnya, tapi pemerintah kolonial tidak diam, mereka membangun kembali sistem irigasinya, memperbaiki, dan yang pada akhirnya ekspansi besar-besaran dalam menanam varietas-varietas tanaman tadi, yang salah satunya adalah komoditas kopi, yang ditanam pertama kali di daerah Soca, Bangkalan. Dan tapi pertama dalam laporan kolonial itu ada 9.000 tanaman kopi yang ditanam di sana. Tapi kopi bukan menjadi komoditas tanaman di Madura karena ternyata bukan hanya air tapi juga suhu atau faktor-faktor tanah lain yang pada akhirnya mempengaruhi bahwa kopi bukan menjadi komoditas yang utama. Tapi kopi pernah ditanam di Madura, itu jawabannya adalah pernah. Jadi kalau yang paling baik adalah tembakau sebetulnya. Dan di dalam beberapa laporan, tembakau juga di ekspor, terutama untuk pemenuhan kebutuhan para tentara Eropa yang mengalami atau sedang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Yang pada akhirnya padi, kemudian jagung, atau juga umbi-umbian itu terus pesat perkembangannya dengan adanya irigasi atau sistem air. Jadi di satu sisi kita sangat dilema, itu proyek kolonial, tapi di satu sisi memang juga bermanfaat untuk komoditas masyarakat lokal meskipun ada dinamikanya tadi. Dan juga besar-besaran juga tembakau itu meskipun angka-angkanya kadang menunjukkan di tahun sekian ada penurunan, tapi peningkatannya pun tidak bisa dihilangkan. Jadi sistem irigasi ini yang membuka mata bagi orang-orang Madura bahwa air itu memang harus dikelola. Sayangnya memang sekarang itu tidak berjalan dengan baik. Jadi masih terdapat pengelolaan air yang kurang, kekeringan terjadi di mana-mana. Kalau banjir, saya paling ingat kalau saya mudik terus hujan gede banget, Blega itu banjir luar biasa. Dan mungkin ini menjadi sebuah tantangan atau jawaban. Salah satu faktornya adalah faktor sistem saluran air tadi, selain varietas tanaman yang juga bisa dimanfaatkan juga untuk penunjang kehidupan masyarakat di Madura. Terakhir, yang pada akhirnya simpulannya bahwa memang masyarakat pemerintah kolonial hadir untuk men-take over pemerintah Pandembahan di Madura waktu itu, tapi membentuk satu pengetahuan baru bagi masyarakat. Meskipun kadang ada sebuah dinamika itu, tapi yang jelas irigasi bisa menjadi satu hal yang menunjang sistem kehidupan masyarakat, mungkin dahulu, sekarang, ataupun ke depannya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila terlalu lama. Sekian. Terima kasih Mas Razi atas penyampaiannya, pemaparannya yang sangat utuh dan banyak informasi baru yang kita terima. Bayangkan teman-teman, problem kita di Madura sampai dengan hari ini, mon ojen lebih aing, kalau kemarau kita kekurangan bahkan kekeringan. Ternyata kebencian kita terhadap kolonial itu, ternyata kolonial di Madura malah mempunyai suatu tinggalan yang sebenarnya berarti. Dan harusnya informasi terkait kesejarahan, kebijakan-kebijakan yang ada di masa lampau itu harusnya juga menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian bisa diaplikasikan atau bahkan dikembangkan konsep-konsep yang pernah ada itu. Karena seakan-akan irigasi yang ada di Madura hari ini itu memang tidak pernah ketemu dengan informasi terkait kebijakan di kolonial itu. Boro-boro mau dengerin kebijakan kolonial, wong irigasinya aja banyak yang dikorupsi misalnya. Itu misalnya ini. Ya tapi kita tidak ingin masuk ke ranah itu, cuman banyak hal lah. Termasuk tadi yang sempat saya garis bawahi,
penjelasan dari Mas Rozi terkait ada pemberitaan penghapusan otoritas Panembahan atau kerajaan di beberapa kabupaten itu karena pemimpin-pemimpin lokal itu dianggap korupsi. Apakah itu memang benar adanya? Karena kan berita kolonial sangat bias dengan kepentingannya, tapi tidak kemudian itu salah semua begitu. Teman-teman sekalian, menarik sekali ini karena selain dua pemateri kita yang sudah sangat lengkap penjelasannya, di sini juga telah hadir ada Mas Rizky Taufan dari sejarawan Bangkalan, kemudian ada Mas Khozin yang punya penerbit Indis, dan ada dari teman-teman komunitas, ada dari PMII, ada adik-adik dari sejarah UNESA, dan banyak dari teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan. Cuman sekali lagi terima kasih nih atas partisipasi dan kehadirannya. Namun biar informasi ini tidak searah teman-teman, mari kita kuliti bersama nih dua pemateri kita ini. Yang pertama ada Mas Rahmat Hidayat yang tadi sudah menjelaskan tentang simbol moderasi dari Masjid Sumeneb. Dan menariknya lagi dari Mas Rahmat Hidayat itu bahwa yang digembor-gemborkan soal konsep atau arsitektur Sumeneb itu hanya orang Tionghoa gitu. Terlepas dari itu kan ada hal yang tidak bisa disebut belum banyak diketahui dan kayaknya menjadi kurang apresiasi kita pada masyarakat lokal, karena juga masyarakat setempat pasti tidak kurang peran di dalam pembangunan itu, kira-kira semacam itu. Jadi teman-teman sekalian, saya memberikan kesempatan seluas-luasnya. Monggo yang ingin bertanya langsung open mic dan langsung langsung open mic untuk bertanya langsung kepada pemateri kita. Yang pertama ini ada dari monggo Mas Ferdiansah, langsung open mic aja Mas, biar langsung bisa komunikasi dengan pemateri. Silakan Mas Ferdiansah. Oke, terima kasih Mas moderator. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya dari Mas Rahmat dan Mas Razi. Saya ingin bertanya sedikit mungkin khususnya ke Mas Rahmat mengenai Masjid Agung Sumeneb yang ini saya baru tahu ya, menarik sekali ternyata ada istilahnya perkawinan budaya yang sangat kaya, karena sebagaimana saya pahami bahwa memang masjid itu merupakan representasi bangunan Islam yang paling simbolis ya. Jadi menarik sekali bahwa ternyata ada peran-peran kaum Tionghoa di situ. Nah, ini mungkin yang ingin saya sedikit singgung adalah bagaimana itu istilahnya yang mungkin tidak disinggung tadi oleh Mas Rahmat mengenai kuatnya perpaduan tradisi yang ada di simbol-simbol masjid itu. Jadi misalnya berupa apa? Misalnya kalau kentara dari budaya Tionghoa itu simbol-simbol yang ada itu seperti apa saja, itu mungkin belum disinggung oleh Mas Rahmat secara gambar, karena kan mengenai memori tadi kan bukan hanya cerita tutur tapi juga bentuk simbol dari masjid itu. Itu kira-kira bentuknya apa saja Mas? Mungkin yang sedikit bisa disinggung, karena saya belum pernah ke masjid Masjid Agung Sumeneb. Saya justru pernah ke masjid yang ada di Kota Gede, di Masjid Gede Mataram itu. Yang itu di sana kan ada perpaduan, itu istilahnya perkawinan antara simbol-simbol Hindu dan Islam. Nah, itu nanti mungkin bisa, itu kan kalau di Masjid Gede Mataram kan ada simbol-simbol Hindunya, yang itu mungkin bisa dikaitkan dengan arsitektur Hindu yang itu sebenarnya diislamisasikan dan sebagainya. Mungkin itu yang ingin saya bagaimana mungkin bisa ditunjukkan oleh Mas Rahmat mungkin sedikit mengenai simbol-simbol sebagai memori kolektif tadi ya.
karena perpaduan dari budaya yang berbeda-beda itu yang ada di Madura. Mungkin itu. Kalau Mas Rozi ya itu paparan data ya, karena memang data yang sangat menarik sebagai sejarawan Mas Razi. Saya terima kasih juga sedikit banyak istilahnya saya nggak ada pertanyaan untuk Mas Razi, tapi sedikit memberikan saya pemahaman baru mengenai apa namanya kemaduraan, karena saya Madura KW ya, saya Jember ya. Madura swasta saya. Oke, mungkin itu. Terima kasih sebelumnya. Monggo dilanjut yang lain. Biar lebih interaktif, bisa langsung dihajar Mas Fardiansyah. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Redis. Bentuk A-nya seperti apa gitu kan nyatanya? Sebenarnya saya tadi sudah nyantumin di slide di awal. Gak semuanya sih sebenarnya saya cantumkan. Tapi saya izin tunjukkan lagi. Ini sebenarnya bisa teman-teman lacak. Ini sudah dari bangunan ini saja sudah kelihatan bagaimana pengaruh Cina itu sangat kuat di sini. Dari gapuranya aja Mas Ferdi. Satu itu ya, pertama. Dari gapuranya itu sangat kuat dengan unsur dari ketionghoaannya. Sebenarnya lagi-lagi saya highlightnya saya sebenarnya bukan pada aspek arsitekturnya ya, tapi ini salah satu ejawatah fisik dari bentuk ketionghoaan itu sendiri yang ada di Masjid Agung. Kemudian ini bisa dilihat juga pada, ini saya tidak tampilkan secara utuh, mihrabnya. Ini perpaduan antara unsur Arab sama unsur Tionghoa. Ada lagi sebenarnya nanti unsur-unsur tiang itu juga adalah pola-pola unsur pembangunan atau arsitektur Eropa. Kemudian di aspek apa namanya fisiknya pada atapnya itu aspek dari arsitektural Jawa plus Madura, ada elaborasi seperti itu. Nah ini sayangnya saya tidak bisa tunjukkan semuanya karena saya cuma tidak konsen pada itu sebenarnya, tapi ini wujud nyatanya Mas Ferdi. Dari gapura saja yang bisa saya tunjukkan kepada Mas Ferdi seperti itu, Mas Ferdi. Dan sebenarnya mengenai saya ingin memberikan tambahan catatan juga, mereka ketika membangun ini sebenarnya mereka sudah memeluk atau mengkonversikan agamanya mereka sebelumnya ya. Mereka menjadi Muslim Tionghoa istilahnya. Kalau karena mereka menyesuaikan dengan kondisi yang menguatnya Islam di saat periode pembangunan masjid itu. Itu tambahan sih. Gimana Mas Ferdi? Tadi mengenai moderasi beragama, Mas. Jadi kan istilahnya yang disinggung Mas Rahmat tadi mengenai bahwa ada kesetaraan di situ mengenai peran-peran yang disimbolkan dari adanya masjid ini. Istilahnya sudah tidak ada dikotomi yang hierarkis antara misalnya kaum elit dan kaum pribumi misalnya seperti itu. Letak penguatan di moderasi beragamanya itu mungkin saya masih agak kurang apa ya istilahnya kurang paham Mas Rahmat, mungkin bisa agak disinggung nanti, bisa jadi istilahnya apa ya, saya juga tertarik untuk meneliti simbol-simbol masjid yang ada di sekitaran saya yang ada di Ponorogo ini, mungkin bisa jadi Mas Rahmat. Tapi yang tadi yang oke. Yang Tionghoanya sudah dapat ya? Sudah Mas Rahmat. Oke. Baik, untuk mengenai bagaimana sih equal positionnya pada aspek masjid ini antara keraton sama antara kalangan aristokrat sama kalangan bangsawan. Sebenarnya ini tidak secara langsung tersirat pada arsitektur masjidnya sebenarnya, Mas Ferdi, itu satu. Itu ya. Tapi bagaimana masyarakat itu mengingat bahwasanya lihat saja dari deskripsinya Panembahan Natokusuma di sini adalah bagaimana mereka bisa dibaca ya di slide, bisa kebaca toh? Bisa Mas, bisa Mas Rahmat. Itu dia dikatakan sebagai raja. Ini sebenarnya masjid ini diwariskan kepada raja-raja Sumenep seperti itu.
Raja Sumeneb pada saat itu ada perubahan pergeseran di saat bangunnya masjid ini. Saya mengambil pada fakta historis yang terjadi pada waktu itu, di mana ada yang namanya pergeseran atau penyetaraan kedudukan. Sebelum terjadi atau sebelum masa dinasti Ayotirtanegara ini, ada sebuah dinasti yang namanya Yudanegara, Mas Ferdi. Nah, di situ pada waktu itu peran santri di bawah bangsawan. Dan ketika Pangeran Natokusumo ini menjadi sebuah raja, menjadi raja, seorang raja, dia punya yang namanya genealogi keturunan dengan pesantren, yaitu dari keturunan Nyai Iza. Nah, di situ dari simbol ini kelihatan, dari inskripsi ini bisa dibaca masjid ini adalah Baitullah bersabda Pangeran Natokusumo. Ini tulisan ininya ya. Sudah sebenarnya ini ukiran, ini sebuah manuskrip atau sebuah inskripsi yang ditulis beliau, kemudian dipahatkan di sini. Ini wasiat bagi raja-raja penguasa dan kepada orang yang mau menegakkan kebajikan. Kalau kita lihat di sini, ini sudah ketara banget bagaimana masjid ini menjadi legitimasi bagi raja. Tetapi di samping lain, di sisi itu bagi bangsawan sekaligus bagi santri, Mas Ferdi. Ketika terjadi yang namanya equal position itu, maka masjid ini diciptakan sebagai penanda simbolik bahwasanya tidak ada lagi hierarki dari warisan dari Yudanegara sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya Mas Ferdi dari inskripsi ini sendiri, dari masjid ini. Oke. Terima Gimana kasih Mas Rahmat. Oke. Terima kasih, terima kasih. Iya, apa bisa dicukupkan? Nanti Mas Ardiansa misalnya ada rencana penelitian yang dengan tema yang sama, mungkin bisa korespondensi secara pribadi ya mungkin ya. Nanti biar ada kesempatan lain. Untuk berikutnya teman-teman sekalian, ini ada Mas Rizky Taufan. Ini juga bagian dari panutan saya nih, dari Bangkalan. Untuk Mas Rizky Taufan nanti ada di apa namanya, langsung ditanyakan ke pemateri. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku masuk, Prof? Masuk ya? Halo? Apakah masuk? Masuk. Jadi sebelumnya saya salam kenal dulu ini. Ada Mas Rahmat dan juga Mas Razi. Keduanya ini senior ini. Dari segi keilmuan ini senior saya. Jadi sangat luar biasa bisa bertemu di dalam malam yang sangat bahagia ini ya. Terus kemudian saya minta maaf tadi terlambat. Langsung saja terkait moderasi beragama dulu ya, karena tadi kan yang dibahas soal Masjid Agung di Sumeneb. Dan ini menarik karena melihat di Sumeneb ini adalah salah satu apa istilahnya ya, entitas yang awalnya sangat aktif berperan bersama-sama di dalam Geger Pacinan. Ini bukan kita membahas konflik masa lalu, tetapi kemudian ketika adanya pergantian dinasti dari Yudanegara ke Bendera Saud ya, kemudian dituangkan kepada Masjid Agung Sumeneb ini, begitu cepatnya bisa guyup begitu. Itu menarik sekali. Dan tak hanya itu, bahkan guyupnya itu tidak hanya hadirnya saja, tetapi juga wujud arsitekturnya itu juga tertuang dengan sangat jelas. Sedangkan ketika kita lihat di Bangkalan, ini juga menjadi sesuatu hal yang menarik juga, bahwasanya di Bangkalan ini, Masjid Agungnya, arsiteknya ketika pemugaran, itu adalah orang Belanda. Tapi saya masih belum punya keterangan tambahan bahwasannya apakah orang arsiteknya tersebut itu apakah sudah konversi agama atau tidak. Tapi ini menarik, karena ada singgungan-singgungan di situ. Nah, yang menjadi bahan diskusi bagi saya, kiranya pada waktu itu, ketika Masjid Agung Sumeneb itu didirikan,
apakah tidak ada gesekan-gesekan ya, dalam artian karena sebelum itu kan seluruh Madura termasuk Sumeneb itu juga sangat aktif di dalam geger Pacinan begitu. Jadi apakah kemudian itu menjadi begitu mulus tanpa ada tantangan sama sekali atau bagaimana? Itu barangkali. Terus yang kedua, kepada Mas Razi, ini saya sangat berterima kasih paparannya karena saya masih sangat minim ya pengetahuan tentang irigasi di Madura. Dan yang saya tahu memang irigasi secara tradisional tadi itu apa namanya? Aduh, tanda hujan ya, tanda hujan. Nah, cuman menarik adalah di beberapa catatan, misalnya di catatan Frances Valentine tahun 17-an, terus juga di peta Antonio Hood tahun 1678, itu rupanya sebelum era kolonial, bangsa kita itu sudah sangat aktif di dalam pembuatan kanal. Nah, kemudian kanal-kanal itu apakah kemudian digunakan untuk irigasi atau tidak, itu saya kurang mendalami soal itu. Hanya saja ketika kita lihat sebaran dari persawahan yang ada di Madura, salah satunya adalah yang membentang dari wilayah Toncung sampai ke Bangkalan Kota. Itu kan ada kawasan persawahannya yang cukup memanjang, dan rupanya Sungai Bangkalan yang kita kenal saat ini itu adalah kanal yang dimaksud pada era peta Antonio Hood. Nah, ini menarik. Apakah pada saat itu kita masih menggunakan tanda hujan atau bagaimana, dan apakah kemudian konflik yang beredar di antara kelompok yang pro kolonial dan kelompok yang anti kolonial ini murni urusan terhadap pembaharuan atau kaitannya dengan lahan ini barangkali ya, karena kan irigasi itu sepertinya akan membutuhkan lahan yang lebih besar daripada irigasi tanda hujan. Kurang lebih seperti itu barangkali. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator dulu. Terima kasih Rahmat Hidayat, kasih amunisi terbarunya untuk Mas Rizky Taufan. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus nih Mas Rizky. Sumeneb kan juga banyak terlibat ya orang-orang Madura dalam hal geger pecinan. Saya belum menjelaskan sebenarnya tadi mengenai siapa nanya sosok Lau Piangu itu. Dan jadi mereka pindah meminta suaka politik kepada Panembahan Notokusumo I. Jadi saya sebenarnya ini kan saya konsen pada memori ya, memori kolektif masyarakat. Jadi yang saya lacak kemarin ketika saya tanya-tanya maupun kepada keturunan generasi ke-8-nya, kemudian sampai ke masyarakat yang aktif di dalam menjaga wakaf Panembahan Notokusumo, mereka tidak mengatakan adanya gesekan yang saya dapat di situ. Tapi yang saya mungkin bisa berikan informasi bahwasanya Lau Piangu itu adalah pelarian sebenarnya dari Semarang ke Sumeneb. Saat itu juga terjadi geger pecinan di Semarang pada waktu yang sangat berdekatan di situ. Dan mereka mencari suaka politik ke Panembahan Notokusumo. Mengenai bagaimana mereka mengalami konversi agama, jadi saya tidak mendapatkan informasi mengenai gesekan itu terjadi nggak, kok tiba-tiba langsung menjadi Islam atau seperti apa. Tapi yang jelas yang namanya konversi agama tentu ada yang sifatnya itu mungkin kalau bahasa sekarang toleran atau intoleran seperti itu ya. Tapi saya tidak menemukan data itu. Ini saya menginterpretasikan bagaimana ketika dia mencari suaka ke Panembahan Notokusumo dari Semarang ke Sumeneb, pasti tentu ada syarat-syarat dan kemudian mereka dituntut untuk beradaptasi secara kebudayaan, yang mana pada waktu itu Islam itu sangat berkembang pesat, walaupun Islam sudah jauh masuk sebelumnya ya di Pangeran Anggadipa, tapi menguat betul pada masa Panembahan Notokusumo sehingga dikatakan dalam memori mereka, dalam apa yang ditulis dalam manuskrip pribadi mereka, bahwasanya
perlu dibangun masjid yang baru dan besar untuk menampung kuantitas umat Islam yang sangat banyak. Ini menjadi sebuah bukti bahwasanya kuantitas itu ditambah orang mengenai gesekan itu saya belum menemukan, Mas, jujur belum. Tapi ini hanya sedikit informasi bagaimana orang-orang Tionghoa, kemudian Lau Piangu beserta keluarganya itu mereka mengungsi dari Semarang ke Sumeneb untuk justru mencari pelindungan. Artinya mereka sangat diakomodasi dengan penambahan itu sendiri. Tetapi dengan sadarnya mereka, saya yakin mereka melakukan adaptasi dimanapun sebenarnya, tidak hanya di kota Sumeneb. Diskusi mengenai Tionghoa di Sumeneb itu juga terjadi di Dongke, bagaimana mereka menjadi petani di sana. Kalau Tionghoa yang ada di kota Sumeneb itu mereka rata-rata kelas menengah, pedagang, dan itu bisa dilihat betapa banyak deretan pertokoan Sumeneb dan pertokoan Arab yang ada di dekat Masjid Agung itu sendiri, bisa dilacak sampai sekarang. Seperti itu, maaf Mas Rizky. Tapi mohon maaf, ini tidak bisa menjawab, saya tidak bisa memberikan jawaban mengenai adanya gesekan itu sendiri ya sebenarnya. Mungkin itu informasi atau jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Mas Rizky kalau misalnya tidak dapat core poinnya gitu kan jawabannya. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan tidak harus selalu hadir dengan jawaban, Mas. Yang penting ada respon lah, semacam itu. Laku juga banyak relasi ya. Sudah terjawab juga. Ada hal yang menarik ya. Gimana Mas? Suaranya kecil. Sebentar, saya tanggapi sedikit. Sebenarnya bukan tidak ada jawaban, tapi justru ada jawaban yang menarik ini dalam artian kan tadi belum ada data soal ada gesekan, bahwasannya berarti sementara ini hipotesisnya adalah tidak ada gesekan kan seperti itu. Dan ini merupakan ciri masyarakat Madura yang begitu toleran ya, karena pada era-era sebelumnya yang tidak berjauhan kita sangat sengit berperang begitu kan, dalam artian kelompok Tionghoa. Tetapi kemudian di era Masjid Agung ini berdiri bisa ditoleransi dengan begitu baik, bahkan bisa disediakan tempat untuk membangun sesuatu hal yang sangat monumental ya bagi umat Islam. Oke, makasih ya. Bisa ketangkap ya, Mas Rizky. Memberikan jawabannya. Saya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Rizky. Juga memberikan highlight baru untuk saya. Terutama pertanyaan pertama tadi soal pembangunan kanal-kanal yang sudah dibangun sejak abad 17 tadi. Sejujurnya saya belum menemukan data itu yang pertama. Jadi saya tidak mau mengklaim oh iya bisa disamakan atau lain sebagainya, tapi yang jelas saya belum menemukan datanya. Tapi tentu itu bisa menjadi penelitian selanjutnya dan menjadi analisis selanjutnya, apakah polanya serupa kanal-kanal itu dengan irigasi atau seperti apa. Tapi saya teringat satu tulisan Hans Pauls, saya lupa judulnya, tapi yang jelas dia nulis soal kanal-kanal di Batavia, meskipun dengan corak yang berbeda. Kita tahu bersama bahwa juga di abad 17 Batavia mengalami satu periode endemik, masyarakatnya kena kolera yang asalnya dari ratu dari timur jadi kuburan orang-orang timur, kata Pauls, juga karena kanalnya yang tersendat. Tapi yang paling utama mungkin dalam proses pembangunan kanal di abad 17 itu mungkin yang akan ditunjukkan. Yang pertama adalah kata Pauls bahwa memang masyarakat kolonial memiliki sebuah imajinasi bagaimana membentuk wilayah-wilayah barunya atau koloni-koloninya untuk diduduki, dan bagaimana mereka merasa bahwa mereka ada di Belanda misalkan salah satunya, dengan banyaknya kanal-kanal itu yang pada akhirnya juga akan mengelola air. Tapi masih terdengar suara saya? Masih terdengar? Masih. Mengelola air agar yang pertama mungkin masih, Mas. Ya. Oke, sorry karena sinyalnya unstable.
agar tidak banjir, kemudian terutama yang paling utama adalah sistem perekonomian, di mana kapal-kapal besar, kemudian disambung dengan kapal-kapal kecil yang bisa masuk ke dalam kanal-kanal itu, yang mungkin menjadi sebuah corak, tidak hanya di Batavia, juga di Semarang atau Surabaya, di mana kanal-kanal itu bisa berfungsi dengan baik. Juga mungkin studi kasus yang lain bisa kita teliti di Madura. Oke. Sinyalnya jelek. Terdengar? Apa terdengar? Ya, Mas Razi. Oke. Karena di Masuk saya ini. freeze Masuk. soalnya. Cukup jelas kok, cukup jelas. Oke. Cek. Ada? Apakah suaranya ada? Masih ada gangguan. Aman, Mas? Oke. Masih ada suaranya nggak? Sorry. Ada suaranya? Soalnya nge-freeze, desainnya nge-freeze. Masuk sekarang. Oke, soalnya desainnya nge-freeze. Saya matiin ininya ya, videonya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah benar tadi saya lupa membahas. Jadi bukan hanya soal saluran, tapi juga soal agraria. Salah satunya adalah tanah, betul. Jadi ada tanah-tanah yang dicaplok oleh tanah-tanah oleh kolonial, terutama tanah-tanah percaton atau orang-orang Madura bilangnya tanah-tanah catoan, yang sebetulnya sudah diberikan oleh Panembahan untuk masyarakat, tapi pada akhirnya meski pajaknya dipungut, tapi pada akhirnya itu digunakan juga sebagai melanggar atau menghajar sistem irigasi, menghajar tanah-tanah tadi yang dimiliki oleh raja. Juga tanah-tanah lunggu, tanah atau tanah apanage yang juga itu menjadi sebuah problematika yang juga terjadi dalam sistem irigasi di Madura itu, sehingga munculnya konflik-konflik tadi. Mungkin itu, semoga bisa menjadi bahasan selanjutnya atau mungkin penelitian-penelitian selanjutnya, Mas Taufan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Razi, jawabannya luar biasa ini. Saya langsung ke moderator aja ini. Baik teman-teman, ini mungkin kita sudah waktunya cukup maksimal penjelasan dari kedua pemateri kita, dan barangkali ada pertanyaan yang belum tertampung, kita lanjutkan diskusi kita di lain waktu atau di lain kesempatan. Yang pasti Madura Heritage ini akan terus menyuguhkan informasi-informasi tentang kesejarahan Madura dari berbagai macam topik. Bahkan hari ini kita sudah memperbincangkan topik soal lingkungan, dan Mas Rozi, Mas Hidayat, dan beberapa teman-teman yang lain itu juga nanti akan mendiskusikan atau memberikan informasi terbaru terkait dengan perkembangan kesejarahan di Madura. Sekali lagi teman-teman, mewakili semua teman-teman yang lain, saya sangat berterima kasih banyak. Ada Mas Rahmat Hidayat dari UNESA, Mas Ferdiansa, ada teman-teman Kopri dari Sampang, dan banyak teman yang tidak saya sebutkan. Sekali lagi saya salam hormat dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Namun sebelum kita tutup forum ini, barangkali ada sepatah dua kata sebelum tidur dari kedua pemateri kita. Monggo Mas Rahmat Hidayat, saya dari Temor, Kak Ator, Kak Dinto. Pesan-pesannya. Atas Sakalakom. Mungkin pesannya dari saya sebenarnya banyak sekali material culture yang
belum dikaji ya di Madura. Banyak sekali, khususnya material culture yang sifatnya pra-Islam. Itu banyak. Mungkin ini teman-teman semuanya yang ada di sini yang mungkin punya concern yang cukup besar mengenai material culture di Madura tuh bisa dikaji lah. Ini sebenarnya masjid ini hanya sebagian yang populer saja dan sebagian kecil dari kekayaan kebudayaan Madura itu sendiri di bidang heritage khususnya. Mungkin itu, Mas. Terima kasih teman-teman semuanya atas responnya. Ya, untuk Kang Razi lah, kalau nggak mau dikaji kacong kan. Kacong aja saya. Aku aromanya panggil kacong dia. Kator. Ya, jadi sebetulnya penelitian saya ini tentu masih sangat kecil sekali, masih banyak sekali yang bisa dikembangkan. Juga saya berharap bisa dikembangkan oleh kita semua yang ada di sini atau teman-teman semua. Jadi dalam ranah ilmu pengetahuan mungkin masih terus harus disempurnakan, dan ya di sinilah forum ya kita bisa belajar itu, terutama Madura Heritage yang mengawali ini, dan semoga dari sini kajian-kajian soal Madura bisa terus lahir dan berkembang. Selangkong, Kak Umar. Semuanya dan teman-teman, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mungkin kita akan ketemu di topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.